Shalom. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Ui ui Laskar Kristus siap gerak dor. Laskar Kristus siap gerak dor. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat lagu yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku
boleh berkumpul, sekalipun kami tidak berjumpa secara tatap muka. Tetapi kami percaya Tuhan ada. Ketika 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Urapilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan menjamah kehidupan hamba-Mu yang akan melayani bersama dengan anak Hosana maupun semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus yang akan memberkati dan mengurapi ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan dan buka ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang bergirang-girang yang berkata, Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku yang buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus
kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang akan mengambil alih dari pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, anak-anak-Mu dapat menerima, dapat mempercayai, dapat melakukan setiap kebenaran firman yang mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan roh jahat kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya,
serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini Kejadian pasal 42, di mana saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf di Mesir ketika Yusuf telah diangkat oleh Firaun untuk menjadi orang kepercayaan di Mesir. Yusuf mengumpulkan bahan makanan ketika keadaan di Mesir dalam kelimpahan, sehingga ketika musim kemarau yang panjang, ketika kelaparan terjadi di bumi, banyak orang-orang datang untuk membeli gandum di Mesir karena di Mesir banyak terjadi kelimpahan. Anak yang dikasihi Tuhan, dari kejadian tentang Yusuf ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak, bahwa dalam Yakobus 5 pasal yang ke-16 berbunyi bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang di mana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi praktek, menjadi tingkah laku, menjadi perkataan, menjadi sikap kita sehari-hari. Dalam berkata-kata kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kita harus benar. Jangan ada tipu, jangan ada dusta, tetapi kita selalu hidup di dalam kejujuran, dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pelajaran berikut yang kita ambil adalah ketika kita hidup benar, ketika kita hidup benar, maka Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kelimpahan yang terjadi di Mesir bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhan memiliki rencana untuk mempertemukan kembali Yusuf dengan saudara-saudaranya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara Yusuf yang iri, yang benci kepada Yusuf, ketika mereka datang kepada Yusuf, mereka tunduk, mereka sujud menyembah kepada Yusuf, dan mereka tidak mengenal bahwa Yusuf ini adalah saudara mereka. Kemudian Yusuf menyuruh untuk menangkap saudara-saudaranya ini, menyuruh menangkap selama 3 hari saudara-saudaranya ini di penjara. Tapi kemudian hari ketiga dia menyuruh kakak-kakaknya ini untuk dikeluarkan. Dan satu hal yang kita melihat di sini bahwa Yusuf sebenarnya bukan membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf memberikan sebuah pelajaran yang penting kepada saudara-saudaranya agar mereka menyadari apa yang telah mereka perbuat kepada Yusuf. Itulah sebabnya ketika mereka dipenjara selama 3 hari, disitulah mereka mulai mengingat bagaimana sifat dan sikap mereka kepada Yusuf, sehingga timbullah penyesalan di antara mereka saudara bersaudara bahwa apa yang mereka perbuat yang menyakiti hati, yang membuat adik mereka Yusuf menderita, sekarang mereka mengalami. Itulah tujuan daripada Yusuf memenjarakan saudara-saudaranya agar saudara-saudaranya itu menjadi sadar. Kemudian saudara-saudaranya ini kembali, tetapi dia mengembalikan uang pembelian itu dan menahan seorang saudaranya dengan tujuan agar
dia bisa berjumpa dengan saudara kandungnya, yaitu Benyamin. Dan ketika mereka, saudara-saudaranya itu membuka untuk memberi makan kepada ternaknya, mereka melihat uang mereka ada di karung mereka. Dan ini membuktikan bahwa Yusuf masih tetap menyayangi saudara-saudaranya. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak bisa mencontoh sikap daripada Yusuf untuk tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yusuf masih tetap berbuat baik kepada saudaranya. Ketika pertama kali berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia tetap memberikan gandum, dia mengembalikan uang, bahkan dia memberikan bekal makanan untuk saudara-saudaranya pulang. Dia memberikan kembali juga makanan untuk ternak-ternak mereka. Dia tetap menyayangi saudara-saudaranya, sekalipun mungkin di hadapan saudara-saudaranya sepertinya dia bersikap tidak baik, tetapi dia masih menyembunyikan identitasnya dengan tujuan untuk bisa berjumpa dengan adik kandungnya yang bernama Benyamin. Baiklah kita anak-anak juga tetap berbuat baik sekalipun kita mungkin orang berbuat jahat kepada kita. Haleluya. Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita ucapkan ayat ini bersama-sama ya. Yakobus 5 ayat 16b. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan doa bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian yang untuk kita masuk dalam doa penutup. Kita angkat satu lagu yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes. Dan memperluas
Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu di dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Kami percaya kehadiran kami ketika kami beribadah tidak sia-sia. Tuhan ada dimanapun anak-anak-Mu duduk dan beribadah. Tuhan akan menjamah hati dan pemikiran mereka. Tuhan menjamah seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang ada. Ubahkan kehidupan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang percaya akan firman-Mu, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu, anak-anak yang selalu, oh Tuhan, menghargai kedua orang tua mereka. Berkati anak-anak-Mu saat ini, mereka berada di rumah mereka masing-masing. Bila mereka sakit, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bila mereka susah, Roh Kudus memberikan penghiburan. Bila mereka menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kemenangan. Masa depan, cita-cita dan kerinduan mereka, hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup mereka. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan firman-Mu. Mampukan mereka untuk hidup takut akan Engkau di sepanjang hidup mereka. Terima kasih kedua orang tua mendidik dan membesarkan. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka. Perlindungan yang sempurna, oh, menjadi bagian dalam kehidupan kedua orang tua mereka, Bapa. Kemanapun orang tua mereka bekerja, Tuhan menjaga dan melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari malapetaka, bahkan perlindungan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kedua orang tua mereka. Terima kasih anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Pesan Tante tetap tinggal di rumah, rajin belajar, ya, kuat makan, ya, istirahat yang cukup, rajin bantu orang tua, ya, rajin berdoa, biarlah senantiasa kehidupan kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.